Kita lihat juga secara global dengan kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi China itu naiknya 18,3%. Ekonomi Amerika Serikat juga bisa dikatakan naik di kuartal pertama 2021 ini di angka 6,4%. Kalau kita lihat di angka 6% pertumbuhan ekonominya, dan juga diperkirakan akan pulih jauh lebih cepat dan juga akan mengalami masa recovery ekonomi yang jauh lebih baik. Anda melihatnya seberapa besar dengan pemulihan ekonomi untuk kedua negara besar ini akan berdampak juga kepada Indonesia? Ada dampak positif, ada dampak negatifnya terutama ya. Jadi dampak positifnya tentunya dari sisi ekspor ya. Ini negara yang kontribusinya terhadap perdagangan dunia yang paling besar ya. Jadi kalau mereka tumbuh dengan cepat dua-duanya, perdagangan dunia akan pulih lebih cepat. Jadi Indonesia akan diuntungkan dari segi ekspor tentunya. China juga merupakan destinasi ekspor kita yang paling besar ya. Jadi dari sisi ekspor kita akan diuntungkan. Tapi dari sisi investasi, ya Cina ini bagaimanapun saingan kita dalam investasi ya, terutama portfolio. Kalau dulu investor itu sudah mulai melirik ke negara alternatif Cina ya. Ya kita lihat misalnya sudah beberapa negara sudah mulai mengeluarkan investasi dari Cina ya. Tapi sekarang untuk sementara mungkin Cina masih tetap jadi idola ya, karena pertumbuhannya yang cukup besar. Jadi mereka akan menjadi tujuan investasi juga termasuk portfolio ya. Dan Amerika tentunya begitu pertumbuhannya mulai mendekati pertumbuhan potensi ya, jadi yang namanya gap itu pertumbuhannya itu sudah mulai menipis dari sisi dari potensi dan dari ada yang sekarang itu akan terjadi normalisasi kebijakan, dan itu perlu kita antisipasi. Dan selama ini kita pernah punya pengalaman ya, setelah Global Financial Crisis 2013 kita mengalami yang namanya taper tantrum. Mudah-mudahan ke depan ini akan ada taper tapi without tantrum lah. Oke. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.